Salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Anak-anakku yang baik, Pak Guru mengajak kita untuk saling mencintai, saling menghargai satu sama lain. Karena kita ini adalah warga Indonesia yang berbagai macam suku, adat. Maka hari ini, tanggal 13 Agustus 2020, kita akan mempelajari agama yang akan dibawakan oleh Ibu Maria Rimbu. Maka marilah kita mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran. Selamat dan sukses selalu. Dan kita hari ini pada pertemuan yang keempat. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang kemampuanku terbatas. Sekali lagi, materi kita hari ini adalah kemampuanku terbatas. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran ini, peserta didik dapat menyadari akan keterbatasannya sehingga mampu untuk mengembangkan sikap yang baik dalam menghadapi keterbatasan dalam dirinya. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita mengawali dulu pertemuan kita hari ini dengan doa. Hari ini kita akan mendoakan doa Pater Matthias Ward, pendiri Societas Yesus Maria Joseph. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Pater Matthias Ward. Tuhan, ubahlah diriku menjadi dirimu sendiri, agar aku boleh hidup di dalam Dikau dan untuk Dikau saja, dan semoga melaksanakan kehendak-Mu yang suci menjadi satu-satunya kebahagiaanku di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mungkin masih ingat pelajaran kita minggu lalu. Kita belajar tentang aku memiliki kemampuan. Kita belajar bahwa dalam diri kita dibekali dengan berbagai macam kemampuan atau bakat atau kelebihan. Nah, kemampuan-kemampuan itu membuat diri kita itu dikenali, dibanggakan, dan bahkan dibutuhkan oleh orang lain. Tapi ingat anak-anak, dalam diri kita manusia juga ada yang namanya keterbatasan. Keterbatasan itu kadang-kadang membuat diri kita itu minder dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Tapi hari ini Ibu Guru akan memperlihatkan kepada kalian orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik tapi memiliki bakat yang luar biasa, bahkan mungkin lebih jago dari kita. Coba kita lihat mereka satu persatu. Ini coba perhatikan, badannya tidak sempurna, terutama bagian kaki. Namun dia bisa menjadi seorang pelari. Berikutnya, tangan tidak sempurna, kaki tidak sempurna, tetapi menjadi seorang guru. Nah, ada juga seorang tokoh yang terkenal bernama Louis Braille. Jadi Louis Braille. Louis Braille itu adalah anak seorang tukang pembuat sepatu. Dan dia sangat rajin membantu ayahnya. Satu ketika alat pelubang sepatu itu jatuh, mengenai matanya dan dia menjadi buta permanen. Namun si Louis Braille tidak pernah putus asa. Dia terus-menerus belajar. Kemudian orang tuanya menyekolahkan di sekolah tunanetra, sekolah khusus anak-anak yang buta. Dia terus belajar dan pada akhirnya ia menemukan sistem membaca bagi para tunanetra yang sekarang dikenal dengan nama
huruf Braille. Kisah Louis Braille mau memberi pesan kepada kita bahwa keterbatasan apapun dalam diri kita bila disikapi dengan positif dapat menjadi peluang untuk berkembang. Kalian bisa menyaksikan sendiri banyak orang cacat yang menjadi terkenal, menjadi pengusaha atau juara olimpiade. Coba kita melihat mereka. Ini Ahmad Zulkarnain. Tangan dan kakinya tidak sempurna, tapi menjadi seorang fotografer. Ada Habib Aksa, lumpuh, tetapi dia pebisnis online. Berikutnya, ada yang juara olimpiade dalam bidang olahraga. Nah, anak-anakku yang baik, bagaimana dengan kita yang memiliki tubuh yang sempurna, fisik yang sempurna, tapi kadang-kadang kita masih tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita tidak puas dengan tubuh yang kita miliki, bahkan kita banyak mengeluh. Maka muncullah sikap minder dan munafik. Banyak orang yang kurang pandai anak-anak dalam bidang misalnya matematika, dalam bidang studi tertentu, tetapi sukses menjadi pengusaha. Banyak orang yang berasal dari pelosok kampung yang berjalan berkilo-kilometer, tidak punya fasilitas pendidikan yang bagus, tapi ia menjadi juara olimpiade dalam pelajaran-pelajaran tertentu, dan masih banyak contoh yang lain. Ini salah satu contoh anak dari keluarga yang sederhana. Pekerjaan ayahnya hanya seorang tukang beca. Namun si Rain ini bisa bersekolah sampai ke luar negeri dan meraih gelar doktor. Dia pun lulusan terbaik dari kampusnya. Kita bisa belajar apa dari Rain? Yang penting adalah keberanian menerima keterbatasan, mengatasi keterbatasan dengan bekerja keras, dan kita harus yakin bahwa segala sesuatu dapat kita raih asal ada tekad dan sebagainya. Maka mengeluh, minder, frustrasi, iri, atau menghalalkan segala cara tidak bisa menyelesaikan keterbatasan yang kita miliki. Nah, sekarang kita mau belajar dari murid-murid Yesus. Ini suatu peristiwa ketika mereka menghadapi angin ribut. Mereka sementara di atas perahu, terjadilah angin ribut. Mereka semua ketakutan. Mereka cemas. Yesus tertidur. Karena mereka menyadari keterbatasannya, maka mereka datang meminta pertolongan kepada Yesus. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah tentang Yesus meredakan angin ribut ini? Yang pertama, ada dua pesan. Yang pertama, kisah Yesus meredakan angin ribut mau menguatkan iman kita bahwa di balik keterbatasan yang dimiliki pada setiap orang, pada saat manusia diciptakan, Allah bermaksud supaya kita manusia ini dapat saling membantu dan bekerja sama. Kita saling mengembangkan, saling menyempurnakan satu sama lain. Yang kedua, kita harus sadar bahwa bila mana kita mengalami keterbatasan diri, kita harus mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan yang sejati, yakni Allah sendiri. Allah sumber kekuatan kita. Maka datanglah kepada Tuhan. Jangan justru menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu sangat maha adil. Maka anak-anakku yang baik, untuk meresapi pelajaran kita hari ini, kita akan mengadakan refleksi bersama. Silakan kalian mempersiapkan diri. Ibu guru akan memimpin refleksi.
anak-anakku yang terkasih, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Bayangkan bila semua manusia itu hebat, maka yang akan terjadi persaingan dan pertengkaran. Sebaliknya, bila semua manusia lemah, mungkin mereka hanya akan saling memandang penuh putus asa. Ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang hebat dan ada yang biasa-biasa saja. Bahkan ada pula yang memiliki kekurangan. Allah menciptakan manusia seperti itu bukan tanpa maksud. Allah sengaja melakukannya agar manusia saling bekerja sama, saling memberi, dan saling membantu. Kepada yang lemah, Allah mengajari agar mau berusaha keras dan tak pernah malu meminta bantuan kepada yang kuat. Kepada yang kuat, Allah mengajari agar ia mau berbagi dan membantu. Manusia adalah makhluk yang terbatas. Ini kenyataan yang tidak dapat disangkal. Terutama di hadapan Tuhan, manusia tidak ada apa-apanya. Maka setiap saat Tuhan pun menanti kedatangan manusia dan selalu siap memberi pertolongan. Demikianlah refleksi kita pada hari ini. Mari kita mengakhiri pertemuan kita. Kita bersama-sama berdoa kembali, doa Pater Matthias Word. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Pater Matthias Word. Tuhan, ubahlah diriku menjadi dirimu sendiri, agar aku boleh hidup di dalam Dikau dan untuk Dikau saja, dan semoga melaksanakan kehendak-Mu yang suci menjadi satu-satunya kebahagiaanku di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Silakan melihat tugasnya yang Ibu Guru kirim di classroom. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Selamat belajar di rumah, salam sehat, dan tetap semangat.